Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Amma ba'd. Kepada teman-temanku semuanya, para ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, saya doakan antum semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Bila itu sakit semoga lekas sembuh ya. Yang agak flu semoga lekas diangkat flu-nya. Demikian pula yang serak ya semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita masih sakit, maka kita lalui dengan kesabaran, karena semua apa yang menimpa kita bila kita lalui dengan kesabaran maka akan menghapus, menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit, sampai ada orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia sudah tidak ada lagi dosa karena banyaknya musibah yang dia bersabar ketika masih di dunia. Dan tidak lupa kami doakan antum semuanya juga diberi kemudahan di semua urusan, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan tentunya yang paling utama, semoga kita diberi taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meneliti syariatnya. Dunia ini semoga tidak melupakan kita dari tujuan utama kita, yaitu bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa teraturkan, tercurahkan untuk teladan kita baginda yang mulia, panutan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad. Para ikhwan wal akhwat, saudara-saudariku semuanya, azani Allah ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ayat-ayat yang terkait dengan perdagangan, karena profesi kita adalah apa? Pedagang ya. Ini muncul di benak kami karena apa? Suatu ketika teringat dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah apa? Orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Tentunya qira'atan wa tadabburan wa tafsiran wa amalan. Jadi dalam membaca, mempelajari dan mengajarkan dalam membaca bagaimana, mentadabburinya bagaimana, tafsirnya kandungannya apa saja, ya kan? Kemudian tentunya lebih dari itu adalah untuk mempraktekkannya, mengamalkan. Sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita belajar bersama tentang ayat-ayat, karena kita pernah ya, tidak secara umum, tidak, karena kita profesi berdagang, sehingga ayat-ayat yang ada kaitannya dengan apa? Perdagangan. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali telah dikumpulkan oleh para ulama ayat-ayat yang di situ terdapat apa? Kaitannya dengan perdagangan. Ya, insyaallah metode kita ya, kita baca ya, kita baca biar kita dapat apa? Pahala. Kita baca bersama ya kan? Lalu kita coba
semua kelak di hari kiamat. Dan tentunya ya selain itu kita juga bisa untuk apa mengaplikasikan ya, apa yang ada kandungan atau apa yang terkandung di dalam ayat tersebut di dalam rutinitas keseharian kita, karena kita itu bergelut di bidang apa? Perdagangan. Ya, jadi nanti minta tolong nanti yang mushafnya kalau belum ada apa Qurannya silakan apa di download di instan itu juga banyak ya. Banyak. Jadi ya rugi kita itu beli gadget 2 juta, ada yang beli 3 juta, mungkin ada puluhan apa juta ya, merek yang kapal cuil itu ya misalnya ya itu kok nggak ada apa Qurannya, sehingga silakan yang belum ada di download. Baik, langsung saja nanti saya baca untuk semuanya menirukan, lalu kita pelajari. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke 188. Oh, sekeliru saya. Ayat benar. 180. Surat Al-Baqarah ayat yang ke 188. Ya, temannya ke sana. Nah, ini Pak Idah berarti yang belum download, alhamdulillah download. Kan gitu. Udah Pak Idah. Silakan. Al-Baqarah ayat 188. Sudah Pak? Sudah ya? Mari kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Baik, alhamdulillah ya. Allahumma rahmana bil Qur'anil azim. Itu tadi bacaan kita. Jadi hanya seperti ini satu ayat ini kalau kita hitung hurufnya banyak sekali. Padahal siapa yang membaca satu huruf berapa pahalanya? 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi apa? 10 kali lipat. Masya Allah ya. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sangat berlipat darinya insyaallah. Baik, mari kita masuk kepada intisari ataupun yang akan kita tadabburi pada kesempatan yang mulia ini. Dimulai ayat-ayat yang terkait dengan perdagangan, mulai dari surat Al-Baqarah 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil.
dulu dan kau mengadukannya, ya kan, kepada hukam penguasa, ya, hakim penguasa. Litakulu bariqam min amwalin nas, agar supaya kalian itu bisa memakan fariqam min amwalin nas, bagian dari harta manusia, bil ithmi, dengan apa? Dengan dosa. Ya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian apa? Mengetahuinya. Saudara-saudariku, azani Allah iyyakum wa iyyakum jami'an. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran, ya, kepada kita. Tetapi sebelum kita masuk, pelajaran yang akan kita ambil dari ayat yang mulia ini, tentu kita harus membaca dulu, ya, tafsir dari para ulama. Ya, kaitannya dengan ayat ini. Saya ambilkan 2 tafsir saja. Itu dari Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dan juga dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ya, tafsir karya Rahman di kalami Al-Manan Al-Kamaqal, ya kan? Apa di situ Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan qala Ali ibnu Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah. Ini bukan Ali bin Abi Thalhah, ya, Ali bin Abi Thalhah, yaitu tabi'in, seorang apa? Tabi'in. Jadi tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Itu tabi'in. Kalau sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi Rasulullah SAW. Kalau tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in. Jadi urutannya sahabat, orang yang bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW, beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanannya. Karena ada orang bertemu dengan Nabi bukan sahabat. Contohnya Abu Lahab. Apakah dia sahabat? Kan tidak. Padahal bertemu, bahkan bermuamalah, bahkan masih saudara, ya kan, sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan sahabat. Di bawah sahabat ada tabi'in, yaitu man laqiya sahabah ala Islam wa mata ala Islam. Orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim, meninggal pun dalam keadaan apa? Muslim, itu tabi'in. Ini si Thalhah, Ali bin Thalhah ini, Ali bin Abi Thalhah ini seorang tabi'in. Di bawah tabi'in ada apa? Tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan muslim. Nah, itu namanya. Kenapa kok hanya 3? Kok enggak ada tabi'in? Ya, kok hanya, kan sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kenapa enggak ada tabi'in? Kok enggak ada? Bawahnya lagi tabi'in, kok enggak ada? Ya, kenapa hanya 3? Nah, ini berdasarkan sebuah riwayat hadis sahih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, berarti yang bertemu dengan Nabi siapa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, lalu yang setelah mereka, berarti siapa? Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, lalu yang setelah mereka lagi, berarti siapa? Tidak ada yang keempat, cuma 3. Nah, itu sehingga ini kenapa berjalan Nabi apa? Nah, gitu ya. Karena memang Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu 3 itu. Oleh karena itu kalau kita lihat tafsir para ulama, ya, pasti merujuk kepada apa? 3 generasi awal ini, ya kan? Karena memang mereka yang mendapatkan apa? Tazkiyah, mendapatkan apa tazkiyah itu ya? Rekomendasi, ya, pengakuan dari Rasulullah, orang yang apa? Terbaik. Contoh kita yang sakit, ya, qadarullah kita sudah ikhtiar, ya kan? Ngombe bisa sakit apa gitu ya, sudah kita itu sakit perut, ya, bisa ngombe merek protein apa, ngombe merek apa lagi, ya kan? Merek apa lagi enggak, terus kita pergi ke misalnya ya apa dan seterusnya. Lama-lama kalau kita itu merasa kok sakit kita belum sembuh, pasti kita datang kepada yang menurut kita orang yang paling apa? Dokter yang paling apa? Baik, ya kan, ahli spesialis itu pun kita milih kan? Spesialis yang ini sudah apa kredibel dan capable di bidangnya kan gitu. Kalau kayak spesialis dalam kayak insyaallah, nah, gitu. Kita kasih itu kan gitu. Pilih yang paling apa? Baik. Sama para ulama tidak menafsirkan, tidak menggunakan apa? Tafsir sendiri, tapi dengan tafsir apa?
generasi yang paling baik seperti itu. Karena terkadang kalau seseorang itu memahami sebuah nas dari Al-Quran atau hadis dengan pemahaman sendiri, ya secara akal itu bisa masuk, bisa masuk. Tetapi kalau tidak cocok dengan pemahaman para sahabat, ya kurang ya tidak benar kan seperti itu. Ya contoh misalnya kemarin pernah mendengarkan sebuah muhadharah ya ataupun ceramah ya gitu ya dari seorang live itu, maksudnya saya hadir di situ kebetulan ada munasabah walimah memberikan sebuah menukil sebuah hadis, yaitu al-mu'min beratul atau al-muslim beratul muslim. Seorang mukmin ini cermin dari apa? Muslim yang lain. Nah, dia pahami, mohon maaf mungkin dengan akalnya atau nukil dari siapa saya kurang tahu. Ya bahasanya kita lihat cermin ya. Cermin itu kalau cermin itu kita merengut, dia apakah mesem? Nah mungkin dia juga apa? Merengut. Kalau kita mesem, dia juga apa? Mesem, kan gitu kan? Ya. Jadi maksudnya adalah ya sama kalau dengan orang lain kita bergaulah dengan apa? Seperti kamu melihat apa? Cermin. Ya kalau kamu tos cerminnya juga kan apa? Itu kalau secara akal apa? Masuk kan? Seorang muslim cermin bagi muslim yang lain. Ternyata bila kita rujuk kepada pemahaman para sahabat, ya kan, yang dimaksud dengan al-muslim atau muslim itu adalah apa? Maksudnya adalah bila kamu melihat ya kesalahan pada dosa saudaramu, itu kamu gitu loh. Jadi kalau ada di cermin itu, ya, loh kok aneh corekan gini, itu bukan cerminnya tapi siapa itu? Kamu sama. Kalau kita lihat kesalahan pada saudara kita, sejatinya itu bukan kesalahan dia semata, tapi apa? Diri kita, sehingga wajib bagi kita untuk apa? Mengingatkan. Itu maksudnya, ya kan? Seperti itu. Jadi tafsir yang pemahaman para sahabat. Seperti kalau misalnya ya, mohon maaf bukan orang Jawa misalnya, mohon maaf ini ada yang bukan Jawa ya. Ya misalnya ngomong nanti sholat di mana, nanti sholat di jalan. Kalau letter mungkin orang Jawa sholat di jalan, gitu. Kok sholat apa? Di jalan. Tapi kalau kita orang Jawa sholat di jalan, ini maksudnya apa? Iya, di masjid dekat apa? Tidak usah diterangkan gitu ya. Kalau ada orang yang sholat di jalan, jane ngerti deh, cuman bikin jokes ya kan? Seperti itu. Paham dia gitu, cuman dia bikin jokes. Karena memang itu pemahamannya seperti itu. Kalau dipahami secara sholat di jalan berarti sholat di mana? Nanti kita berkamungan gitu. Nah maka di sini beliau menukilkan Ibnu Katsir itu Ali ibn Abi Thalhah orang tabi'in. Qala Ali bin Abi Thalhah wa Ali bin Abbas. Nah ini dan dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat. Ya kan? Hadza fil rajuli yakunu alaihi malun wa laisa alaihi fihi bayyinatun. Ini ya, jadi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta kalian di antara kalian itu dengan kebatilan. Wa tudillu biha ila hukam. Dan kau mengadukannya kepada apa? Hakim. Ya kan? Litaqulu fariqam min amwalin nas, agar supaya engkau bisa memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa. Sedangkan kalian tahu ini kata Ibnu Abbas, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ini adalah bagi seseorang yang dia punya harta, walaisa alaihi fihi bayyinah, tapi dia tidak punya bukti kalau itu adalah apa? Hartanya. Fayajhadul mal wa yukhasimu ila al-hukam. Ya. Kemudian dia komplainkan hal tersebut kepada penguasa, kepada hakim. Wa huwa yahrif annal haqqa alaihi. Padahal dia itu apa? Tahu bahwasanya sejatinya itu bukan miliknya, bahkan itu menjadi apa? Tanggungannya. Jadi seseorang dia punya hutang kepada orang lain. Jadi dia punya tanggungan apa? Hutang. Yang menghutang ini tidak punya apa? Bukti. Ya kan? Dalam Islam, ya kan? Orang yang mengklaim sesuatu harus mendatangkan apa? Bukti. Kemudian yang dituduh itu dia tidak perlu bawakan apa? Bukti, cukup apa? Yamin, bersumpah. Lah ini sama.
dikomplainkan ke hakim karena ini nggak punya apa? Bukti. Kemudian apa? Perkaranya menang siapa berarti? Yang punya tanggungan hutang. Wa huwa ya'lam. Padahal dia tahu kalau memang dia punya apa? Tanggungan hutang. Ya kan, maka ini masuk dalam ayat tersebut, ya. Annahu athimun akilu haram. Ya, dia tahu dia itu berdosa makan barang yang haram. Seperti itu. Ya kan? Oleh karena itu, kita itu di dalam berbisnis, di dalam berdagang tidak hanya mentang-mentang punya apa bukti, enggak. Tapi kalau kita yakin kita itu punya apa? Tanggungan. Seperti itu ya. Maka harus kita apa? Tunaikan. Ya, harus kita kerjakan dan seterusnya. Ya, sama di dalam semua ini dan khusus di sini dinukil di dalam ya kaitannya dengan utang-utang itu ya termasuk pula di dalamnya adalah perdagangan. Maka dikuatkan lagi oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir Karimur Rahman, walamma kana aqluha naw'ain, naw'an bihaqqin wa naw'an bil batil. Di dalam ayat tersebut terdapat pelajaran bahwasanya harta itu bisa kita peroleh, bisa kita konsumsi dengan dua cara. Yang pertama dengan hak, dengan benar. Yang kedua adalah dengan apa? Batil. Wa kanal muharram innama huwa aqluha bil batil. Qayyadahu ta'ala bidzalik. Dan harta haram itu salah satunya dikarenakan memperolehnya dengan cara yang apa? Dengan cara yang batil alias tidak apa? Benar. Maka Allah berwasiat secara tidak langsung kepada kita itu sebagai pedagang itu harus hati-hati. Ini hartanya milik saya apa bukan? Ya, ini milik perusahaan atau milik pribadi. Sehingga kalau kita lihat para salafus saleh, di antaranya guru kami ya Ustaz Arif Diantoro pernah menceritakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya rahimahullahu taala. Beliau sangat berhati-hati, sangat apa? Berhati-hati di dalam menggunakan apa? Mengambil harta. Ya, suatu ketika beliau bercerita ketika beliau itu mendapatkan tugas yang menyusun kurikulum. Ya. Ini yang beliau susun ya usul. Ya, Nubdahil Aqidah Islamiyah dan Surabaya. Kita menyusun kurikulum buku yang mukharrar itu modul ya yang akan dipelajari di SMA. Beliau diberi fasilitas ya ketika kerja, maksudnya itu ketika diberi fasilitas di antaranya bolpen. Entah apa? Nulis dulu nggak ada apa? Atau sedikit yang bisa mengoperasionalkan apa? Kok laptop? Karena nulis kan langsung di laptop dulu enggak. Jadi mindoni gawe, ya kan? Mindoni gawe, tapi itu yang membuat barokah. Kenapa barokah? Bukan ditulis. Lalu yang apa namanya itu? Yang menulis itu kan baca. Jadi yang menulis itu dapat ilmu kan gitu. Baca. Hari itu dikoreksi lagi kan gitu. Benar nggak ini yang ditulis? Ya, walaupun mindoni gawe, tapi masya Allah, ya. Barokahnya lebih besar karena memang diulang-ulang seperti itu. Ketika selesai jam kantor, ya pulang ke rumah, pulpennya ditinggal, tidak apa? Tiba. Hanya perkara sepele apa itu? Pulpen ditanya, kok nggak tiba pulpennya? Ini pulpen apa? Ini pulpen kantor. Ya, hak saya menggunakan hanya di mana? Di kantor. Beliau pulang tanpa bawa pulpen itu. Saya punya pulpen sendiri di sini kan gitu. Jadi dipakainya hanya apa? Di kantor. Sama yang dilakukan sebelum beliau salafus saleh, di antaranya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Khalifah seorang apa Pak? Khalifah itu masya Allah ya, presiden atau lebih lagi ya, pimpinan kaum muslimin. Ya, malam hari ketika membaca urusan kaum muslimin kan aduan biasanya kalau aduan satu persatu, ya mungkin banyak aduannya bukan dengan apa? Tulisan ditulis. Kalau sekarang kan apa? Kotak apa Pak? Kotak saran dan aduan gitu ya. Tapi mohon maaf kalau zaman sekarang kadang-kadang sini coba dibuat nanti. Sini udah penuh dibuang kemana? Pasang misalnya ya tidak semuanya tapi ada yang seperti itu. Tinggu apa itu hanya untuk apa namanya formalitas. Di situ ada apa? Kotak saran dan kritik dan saran ada gitu. Nanti udah penuh ya dibuang gitu ya. Zaman dulu tidak ada kritik ya dibaca. Sampai karena siangnya sibuk mengurusi apa? Urusan kaum muslimin sehingga sempatnya baca beliau apa? Mana? Pakai apa itu?
lentera, ya lentera. Kemudian setelah selesai membaca, ya kan, selesai lenteranya dimatiin. Kenapa? Karena itu dari apa? Harta negara dimatiin. Padahal dia seorang apa? Khalifah, masya Allah. Ya, itulah para ulama seperti itu, para sahabat saleh. Kalau kita ya biasanya mohon maaf kadang-kadang itu ya aji apa? Mumpung ya kan, dan seterusnya. Ya. Maka kita berhati-hati kalau kita memang itu misalnya ini kok di perusahaan Aminah, kita izin dulu sama apa? Atasan kita boleh apa tidak ya. Itu ya, suatu ketika saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya bagaimana menggunakan fasilitas kantor, itu tanya dulu kepada apa? Atasannya boleh apa tidak. Arif Madinahnya juga sama seperti itu, tanya kalau boleh dipakai untuk kepentingan apa? Pribadi, karena itu mungkin ya ibaratnya itu fasilitas untuk para pekerja gitu ya, maka ya boleh digunakan. Tapi kalau itu memang khusus untuk apa perusahaan, ya jangan kita pakai. Jangan sampai ya kuota itu berapa harganya? Berapa kuota harganya Pak? 10.000 dapat 50.000 lah pol-polnya. Cuman gara-gara 50.000 kalau kita makainya itu ya sejam ya paling berapa itu kan 50.000 sebulan, ya kan? Berarti kalau sejam ya mungkin 1.000 perak atau berapa itu 2.000 kayak kita di warnet. Jangan sampai gara-gara itu besok di akhirat kita apa? Ya ditanya, ada pertanggungan seperti itu. Kecuali kalau diizinkan, alhamdulillah. Ya kan? Berarti dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tahu di sini kan ini ada wifi-nya. Boleh enggak saya pakai? Ini saya belum pakai ya kan gitu. Maka boleh. Qayyadahu ta'ala bidzalik wa yadkhulu bidzalika aqluha ala wajhil ghasab wa sariqah wal khiyanah fi wadi'ah wa 'ariyah wa nahwi. Dan masuk di dalam hal itu adalah memakan harta dengan cara ghasab. Ghasab itu apa, Pak? Merampas. Sariqah. Sariqah itu apa, Pak? Mencuri, ya kan? Mencuri. Ya, khianat di dalam titipan dan lain sebagainya, amanah dan lain sebagainya, ya kan? Khianat di dalam amanah dan seterusnya. Itu tidak boleh, ya, karena diterangkan oleh para ulama, al-mal al-haram, harta yang haram sudah kita terangkan mungkin ya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Harta haram itu dibagi dua, haramun li dzatihi wa haramun li kasbihi. Haram karena zatnya dan haram karena cara apa? Memperolehnya. Kalau haram li dzatihi, haram karena zatnya, selama yang tidak bisa jadi halal. Karena itu sudah dinaskan, sudah dikodratkan oleh Allah ya menjadi barang yang apa? Haram. Seperti khomer. Seperti apa lagi, Pak? Mohon maaf, daging apa, Pak? Ngapain kita mohon maaf ya? Itu memang haram kan menurut kita muslim. Daging babi, kemudian yang lainnya yang haram, bangkai ya. Nah, maka itu semua haram. Kalau haram lidzatihi tidak ada ya, tidak ada konsekuensi melainkan harus dimusnahkan. Harus apa, Pak? Dimusnahkan. Tidak ada yang lain. Tidak boleh dihadiahkan, enggak boleh dihibahkan, ya, enggak boleh diwasiatkan, apalagi diperjualbelikan, ya. Misalnya kita dulu ada orang, bukan kita dulu ya, misalnya ada orang sebelum dia masuk Islam, dia itu adalah pecinta khomer misalnya, sehingga dia di di lemarinya banyak koleksi apa? Khomer. Ada loh, Pak, orang yang koleksi apa? Khomer, ya. Orang yang koleksi apa, Pak? Khomer, ya. Wine 19 4 berapa? Ya, katanya kalau tambah lama tambah apa, Pak? Tambah mahal. Enggak tahu kalau rasanya tambah mahal. Sehingga ketika dia masuk Islam, misalnya, wah itu warang dia aku turunin deh. Berapa misalnya 10 juta misalnya gitu ya. Tapi haram di agama saya, ya. Ketika dia sudah tahu nggak boleh. Iki kangen gua haram. Gue kan ijek non muslim tak hadiah nih buat kamu. Boleh nggak itu? Tidak boleh karena haramun lidzatihi. Haram zat tidak boleh sekalipun dihadiahkan. Ya kan tidak boleh.
Sekalipun dihadiahkan kepada non muslim ya nggak boleh juga. Tidak ada jalan lain kecuali harus siapa Pak? Dimusnahkan. Maka tobatnya seorang minum khamr atau yang mengonsumsi barang-barang yang haram tidak ada yang lain kecuali barang yang haram tersebut apa? Dimusnahkan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya ketika turun pengharaman apa Pak? Ya kan? Nah, gitu. Langsung khamrnya dibuang sehingga jalanan kota Madinah selokannya itu ya mengalir, alirannya bukan air tapi alirannya apa? Khamr. Itu haram lidah. Yang kedua haramun likasbihi karena cara apa? Memperolehnya di antaranya tadi itu. Ya ini sebenarnya utang, tapi dia apa? Dia kemplang utang tersebut, dia pelayok, maka itu haram bukan uangnya, bukan zat uangnya, tapi cara apa? Memperolehnya. Nah, kalau haram likasbihi, ya, minal ilmi, cara memperolehnya dari kebohongan, tidak ada ibaratnya itu tidak ada solusi yang lain melainkan harus dikembalikan. Tidak ada, nggak boleh diberikan, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh. Harus apa Pak? Dikembalikan. Ya, misalnya ya, dia mencuri harta, maka kalau harta tersebut untuk nafkah anak istrinya, berarti dia suatu ketika dia bertobat, diberi daya oleh Allah, syarat diterima tobatnya harus mengganti senilai apa Pak? Yang telah apa? Dia ambil tersebut, ya kan? Gitu. Karena itu haramun likasbihi minal dzulmi. Haram cara memperolehnya dengan cara. Tapi apa? Wis dienggo lalu apa? Lalu apa? Sudah apa namanya? Usang ya bahasa Indonesia. Sudah usang. Ya, gitu. Gimana? Kata Rasulullah, al-kharaj bil-thaman. Setiap yang apa Pak? Yang digunakan ada kompensasinya. Sehingga misalnya nyolong jam kayak buluk. Beda ketika dulu apa? Baru ketika dikembalikan kalau yang punya ndak apa? Mau kok ini harus dia apa Pak? Diberi kompensasi. Ya kan kompensasinya ya dulu kalau nyolongnya gres berarti apa Pak? Ganti dengan yang apa? Yang gres itu. Ya, tapi kalau yang diambil hartanya, merelakan haknya, dari fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Mas, aku ndelok kowe tobat wis seneng, wis ikhlas. Duluan, wis aku ndelok kowe tobat. Ya kan? Nah, itu berarti kewajiban yang diberi kebaikan itu adalah mendoakan atau suatu ketika nanti kapan memberi apa kebaikan kepada orang yang tadi itu merelakan haknya, karena hal jaza bil ihsani ila bukan balas kebaikan adalah kebaikan yang lain seperti itu ya. Maka harus dikembalikan kalau itu dari hasil yang mendolim orang lain, gosok, mencuri, merampok, khianat, ya, memplang dan seterusnya. Wa yadkhulu fihi aidan akhduha ala wajhi al-mu'awadhah bi mu'awadhatin muharramah. Nah, ini termasuk pula batil dalam ayat di atas itu, batil yaitu segala jenis transaksi mengambil harta dengan iwah, sudah dengan ganti. Jadi transaksi ya, give and take. Ya, jadi memberikan transaksi itu gitu ya. Kita beli itu, kita kasih uang, kita dapat apa? Barang. Dia sudah terang. Kalau dolim tadi kan apa Pak? Ngambil tok, tapi apa? Tidak bayar, tidak beri kan gitu ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, gimana Ustaz? Dulu saya itu gabrul. Bahasa apanya? Bahasa Jawa. Tahu gabrul? Tahu. Jadi, wah ngobrolnya mau piro? Apa? Luru Pak, kayak gitu kan. Ribanya 5 dan seterusnya. Nah, bertobat kepada Allah. Dia tanya gimana? Ya antum harus temui yang punya, kemudian menjelaskan, kemudian dikira-kira, karena tidak mungkin lagi apa? Menghitung sudah apa Pak? Apa namanya? Sudah tidak ingat lagi kan begitu. Atau menjalin kesepakatan. Syukur-syukur sudah dia apa Pak? Diikhlaskan. Dan biasanya diikhlaskan karena udah lama dan itu hanya apa Pak? Tapi kita benar, tidak hanya formalitas, benar ingin mengganti. Seandainya minta ganti berapa kita apa Pak? Ingin mengganti itu. Bertanya lagi, Ustaz, ini orangnya sudah apa? Lost kontak. Enggak tahu ya. Dulu kan saya sekolahnya di sini orang enggak ada.
Maka saya Pak antum kira-kira berapa yang diambil bukan nilai zaman dulu, mampi. Rp5 apa kira ya iki kelas iki ben kayak ben Senin berarti kira-kira Seninnya ben papa ya aku sekolahnya kono tolong kira-kira ya kan dipengin Rp5 ketemune Gus Bleh. Enggak ya dikonversi kepada Bapak yang sekarang. Misalnya gorengan dulu Rp5 sekarang 2003 ya dikonvert atau digenapkan 1.000 ya. Lalu diapakan uang itu disodakohkan, diniatkan pahalanya untuk siapa? Yang kita bukan uang untuk yang kita apa toh? Sedekahnya lillahi ta'ala. Jelas. Kalau sedekah lillahi ta'ala enggak diterima. Tapi meniatkan pahalanya bukan untuk kita, tapi untuk apa? Orang yang kita beli. Ya kan? Sama ketika kita itu memberikan seperti itu ya. Itu jangan kita langsung pasang badan, Pak, ada sedikit dari kami kita terangkan, Pak, ini dulu saya begini, atau ini ada orang, kalau kita tidak mau menerangkan apa kita ini ada orang dulu begini, panjenengan donga nih, ya kan, orangnya yang dolim ini bertobat, yang kedua orang yang apa didolim terus begitu, ya, dan seterusnya. Masuk dengan dalam ayat ini yaitu mengambil harta dengan batil, semua akad transaksi yang itu muawadhah itu sudah give and take, tetapi apa? Tetapi di dalam transaksi tersebut bimuawadhatin muharramah, dengan iwat, dengan kompensasi yang sifatnya haram. Sifatnya apa? Haram, seperti kahuku riba wal khimar, seperti akad riba, akad perjudian, ya kan? Orang berjudi itu merasa dirugikan apa tidak, Pak? Ya. Yang berjudi ketika berjudi merasa dirugikan, merasa senang dia, kan gitu ya. Walaupun dia apa? Kalah. Buktinya apa? Besok apa? Judi lagi kan gitu. Ya, gitu. Tidak ada yang merasa apa kecuali kalau memang mohon maaf ya anak judi ternyata dicurangi juga, misalnya ya diatur apanya kan gitu, dia akan merasa dicurangi kan gitu. Tapi kalau itu judi yang maksudnya yang biasa gitu ya dia tidak merasa apa dicurangi ya, sehingga ada give and take. Itu juga termasuk apa memakan harta dengan cara batil karena cara memperolehnya, walaupun itu dengan sebuah transaksi sama-sama ridho, sama-sama memberi dan diberi, tetapi transaksinya dilarang di dalam apa? Agama, ya kan? Seperti itu. Maka itu tetap batil. Li'anna laisa fi muqabalatihi wa bil mubah. Karena bukan dalam konteks transaksi saling memberi dengan pemberian yang mubah. Ya, seperti itu. Termasuk misalnya mohon maaf ya, mahar apa, Pak? Mahar pelacuran dan seterusnya sama, ya kan? Oleh karena itu ketika usia baginda Nabi Muhammad SAW kalau tidak salah 35 tahun atau 25 tahun, 35 kalau tidak salah, terjadi banjir bandang di mana, Pak? Mekah, sehingga menyebabkan banjir tersebut menyebabkan Ka'bah apa? Rusak. Rusak karena memang sebelumnya pernah terjadi insiden kebakaran, sehingga tambah banjir lagi, tambah baru rusak, yang menyebabkan Ka'bah itu memang harus renovasi. Sehingga orang-orang Quraisy itu apa? Ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing urunan. Tapi mereka itu tahu, kita sepakat ini rumahnya Allah. Maka kita sepakat tidak kita jadikan urunan kecuali dari harta yang apa? Yang baik, yang halal. Sehingga mereka tidak menyertakan mahrul bagi, mohon maaf, hasil pelacuran. Kan dulu saya punya budak, wanita, dia lain coba ya mohon maaf ya disewakan bahasa kita ya, alhamdulillah ya kan, gitu ya kan. Terus kemudian tidak menyertakan ya hasil riba, tidak menyertakan hasil ngemplang dan seterusnya, ya, karena memang dulu itu kehidupan mereka sudah biasa hal seperti itu. Tapi mereka tahu itu apa? Tidak baik, itu kezaliman, sehingga tidak menyertakan. Padahal kalau di atas kertas, ya kan,
orang Quraisy itu orang kaya apa tidak? Orang kayanya sedikit apa banyak? Oh banyak sekali. Abu Hakam, Abu Sufyan, banyak. Itu mungkin mau 3 kali lipatnya Ka'bah, ya kan? Mungkin zaman dulu tuh bisa. Tapi ternyata kenyataannya setelah dikumpulkan untuk renovasi apa? Tidak cukup. Terbukti apa? Hijr Ismail dulunya masuk gitu ya. Maksudnya masuk itu ada temboknya begini ya. Karena tidak cukup sehingga dia apa? Dibatasi. Jadi Hijr Ismail gini dulu Pak. Ya, itu dulu itu temboknya langsung gini kayak peluru gitu loh Pak. Nah, karena nggak cukup, cuma sampai sini, yang ini cuma ditinggikan saja. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, kenapa mereka tahu? Ya kan? Bahasanya yang harta haram tidak boleh disertakan. Nah, kalau orang Quraisy tahu, maksud kita apa Pak? Hanya nyari gebiar saja, ya, wah saja. Jadi tidak hanya kuantitas, tapi lebih kepada Bapak kualitas yang perlu kita Bapak pelajari, ya, seperti itu. Wa yadkhulu fi dzalika akhdhuha bi sababi fil bai'i wasyira' wal ijarah. Termasuk pula, ini penting ya bagi kita, termasuk di dalamnya kata Syaikhul Sa'di, ya, termasuk muamalah dengan batil manakala kita berjual beli dengan cara ghish. Ada unsur apa Pak? Penipuan. Ya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ya, bukan termasuk dari kami. Maksudnya menipu itu bagaimana ya? Misalnya, ya kan? Ya mohon maaf, ini ya yang manis campur dengan yang apa Pak? Campur dengan yang kecut. Kalau jual apa Pak? Buah, ya kan? Kemudian yang manis ditaruh di mana Pak? Di depan dan di atas. Yang kecut ditaruh di mana? Di belakang. Ini etalase kan? Ini kan? Yang manis di mana Pak? Sini. Yang kecut di mana? Di belakang. Lalu silakan Pak, silakan. Manis Pak, saya jamin, silakan. Ngambilnya kira-kira belakang atau depan? Depan. Wah, coba 2 kilo. Yang ngambil di mana pedagangnya? Belakang. Masuk ini kan enggak sini. Kadang dicampur di depan. Nah, kalau seperti itu, menurut beliau masih masuk dengan mengambil cara yang apa tadi Pak? Batil. Karena dia menipu kan seperti itu. Termasuk kalau kita jual beli memang ada catatnya, ya. Kemudian dia ambil yang catat itu, kita tahu, kita harus apa Pak? Bilang Pak, mohon maaf, ya kan? Ini nunjun sewu, ini ada jual sedikit, enggak apa-apa, gimana Pak? Oh ada jual Pak, yang lain ada nggak Mas? Oh iya, yang lain ada. Gitu. Jangan, alhamdulillah dengan catatnya Pak, lagi kan, alhamdulillah yang catatnya apa? Ayo, udah kita terang. Kalau memang itu catatnya sampai apa ya, mengurangi nilai ataupun sampai mengurangi kepuasan konsumen. Karena dengan seperti itu kita sebenarnya tidak rugi. Kita itu berinvestasi. Pembeli akan apa Pak? Akan percaya dengan kita. Bahwasanya kita pedagangnya apa? Amanah. Inilah mengapa keuntungan baginda Nabi ketika dipercaya Khadijah berdagang kemana? Syam itu berlipat-lipat. Karena beliau salah satu sifatnya adalah apa? Jujur dan amanah. Diceritakan oleh Maisarah, itu budak laki-lakinya Khadijah yang disuruh untuk menyertai Nabi Muhammad dalam memperdagangkan apa? Hartanya Khadijah, ya. Ya, dia itu Muhammad kalau apa namanya ada yang rusak ditaruh di mana? Di depan, bukan di mana? Belakang. Dan selalu transparan. Jadi orang kan percaya, malah dapat keuntungan yang banyak, barang-barangnya cepat apa? Habis, dan itulah yang membuat Khadijah yang bojone kesengsem sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Baik itu di dalam fil bai'i wasyara', jual beli, wal ijarah, dan juga apa? Sewa menyewa. Kita nyewakan ruko apa? Kalau memang kan misalnya nih, ruko itu kan enggak kelihatan dengan ada apanya nih, Pak? Ada apa namanya ini? Plafon ya? Plafon di atas. Kalau memang kita tahu di atas itu konstruksinya apa, Pak? Misalnya ada yang bermasalah ya terangkan. Tapi ini loh Pak, ini yang atas ini, yang mohon maaf ini sudah misalnya atau enggak rusak tapi ini sudah 5 tahun Pak. Gitu kita terangkan. Ya, terima apa tidak? Ya enggak apa-apa, terima sudah. Gitu kan. Nah, seperti itu. Karena terkadang kita terjadi sudah jual beli tinggal dari orang jujur hati terang, nekno barangnya Pak. Seperti ini dan seterusnya. Banyak kejadian seperti itu. Ya, maka dia bilang, ya
pertama dan terakhir, kan gitu ya. Pertama dan apa? Terakhir, ya. Wa yadkhulu bidzalika istimalul ajra wa aklu ujratihi. Wa kadzalika akhdhuhum ujratan ala amalin lam yaqumu bi wajibihi. Nah, termasuk ini penting juga ini. Dan masuk di dalam hal tersebut makan harta dengan cara batil, yaitu apa yang dilakukan sebagian pekerja. Apa? Mereka itu memakan upah yang tidak mereka berhak untuk mendapatkannya. Seperti itu. Dia tidak ada saham di situ, tahu-tahu diberi padahal tidak ikut bekerja. Misalnya nih seminggu, yang 2 hari adalah ada orang duwe gawe dia izin, tapi sama yang gaji itu karena ya dikiranya masuk sehingga dihitung ya. Langsung dia dapat, dia wah, lagi alhamdulillah kurang lebih dihitung lebu. Padahal itu karena menurut yang ngitung gaji itu dia masuk. Harus diterangkan, Pak ini bonus itu gimana Pak? Gitu. Oh kamu nggak masuk Pak, yaudah kembalikan. Gitu. Kita jangan merasa, aduh ngopo aku mau dadak. Tidak seperti itu ya. Jangan sampai cuman karena berapa hari. Ya misalnya 150-300 ribu besok di hari kiamat kita mendapat kesulitan yang nyata. Alhamdulillah, ya kan? Pada ibarat apakah kita tidak bisa cari 300 ribu yang lain dengan cara yang yang halal seperti itu, ya kan? Insyaallah. Wa yadkhulu bidzalika akhdhul ujrah 'ala al-ibadat wal qurbat, termasuk ini Pak ya. Batil pula manakala mengambil upah di dalam melaksanakan ibadah. Jenengan saya tuh Pak, nanti enggak usah ke masjid ya, yang ke masjid biar saya ya, per rakaat cukup 10.000. Jasa Bapak yang diganteng ya. Jasa sholat wajib, jasa sholat berjamaah. Ada tadi? Ya. Jasa sholat berjamaah. Misalnya kan jasa apa? Jasa belajar nyeleneh. Jasa apa Pak? Sholat berjamaah per rakaat 1000 misalnya. Enggak. Ya, ibadat berobat tidak bisa. Ibadah itu tidak bisa, ibaratnya itu yang wajib ya, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa. Ya. Allati la tasihhu hatta yaqsid biha wajhu. Tidak sah sekalipun dia niatkan mengharapkan wajahnya Allah. Dia benar-benar ibadah ya, tetapi dia peroleh itu ibadahnya dia kerjakan karena dia sedang disewa untuk mengerjakan ibadah tersebut. Nah itu hartanya itu adalah harta yang batil karena ibadah itu individu, tidak bisa diwakilkan ya, sholat ya. Nanti sudah rapat gampang Pak, siapa saja orang untuk sholat ini rapat nih kayaknya waktunya sampai habis nih ya kan. Kemudian nyewa orang supaya orang tersebut sholat. Atau misalnya darurat, wah ini kita operasinya itu 5 jam. Nah ini pasti waktu sholatnya habis, sudah kita sewa orang saja untuk melaksanakan sholat. Tidak, tetap dia jalankan operasi sampai selesai. Setelah itu baru dia qodok, dia sahur, sholatnya bila operasinya itu memang urgent ditinggal, nanti ditakutkan nyawanya akan melayang seperti itu ya, tidak bisa seperti itu ya. Waliman laisa lahu haqqun minha au fawqa haqqihi ya, demikian pula ya termasuk memakan dengan yang batil al-akhdhu minaz zakawat was shadaqat wal awqaf wal wasaya, mengambil harta dari zakat, kemudian sedekah, wakaf, wasiat, liman laisa lahu haqqun minha ya, bagi orang yang memang tidak ada hak di situ ya. Wah, misalnya ya, dia ngurusi zakat ya, misalnya zakat fitrah, amil ya, 70% dialokasikan kemana Pak? Ke amil. Akhir rezekinya ya Pak? Gila mengenai suge-suge. Amilnya kan jadi tambah suge, dialokasikan banyak ke amil. Itu bila itu termasuk mengambil harta dengan cara yang batil.
demikian pula wakaf, wasiat, ya, dan seterusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ayat yang pertama, itu surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-188. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi yang kaitannya dengan perdagangan, itu surat Al-Baqarah ayat 198 insyaallah bismillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan murni dari diri kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.